Maria Putri Rajenia dengan NPM 25104010. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pitagoras dan Penerapannya. Sebelum mulai pidato ini, izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Romo Emilianus Cerhadus, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat cinta kasih-Nya kita masih berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Maria Putri Rajenia akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Pitagoras dan Penerapannya. Tema ini dipilih karena memiliki nilai yang sangat tinggi, baik dari sisi pengetahuan maupun karakter. Pitagoras bukan hanya sekedar tokoh matematikawan, tetapi sebagai sosok yang menekankan keseimbangan antara logika dan etika. Melalui Pitagoras, kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu dalam kehidupan memiliki keteraturan dan hubungan yang logis. Pitagoras adalah langkah awal yang nyata untuk menemukan kemampuan berpikir kritis. Pidato ini bertujuan untuk mengetahui siapa itu Pitagoras, bagaimana Pitagoras dalam matematika, serta melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan ilmu pengetahuan secara komutatif dan aplikatif. Hadirin yang saya kasihi, Pitagoras adalah seorang filsafat dan matematikawan Yunani kuno yang hidup sekitar 495 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang mazhab, yaitu pemikir yang memandu antara ilmu pengetahuan matematika, filsafat, dan nilai-nilai spiritual. Dia terkenal karena teoremanya, yaitu teorema Pitagoras, dalam geometri yang mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadran sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kedua sisi lainnya. Pitagoras adalah sebuah teori dalam matematika yang membahas tentang hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Teorema ini mengatakan bahwa kedua sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadran dari dua sisi lainnya. Misalkan kita memiliki segitiga siku-siku ABC, di mana BC-nya adalah alas, AB-nya adalah tinggi, dan AC-nya adalah sisi miring atau hipotenusa. Dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah hipotenusa dan AB adalah dua sisi lainnya. Oleh karena itu, setiap segitiga yang salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat menghasilkan segitiga siku-siku, dan persamaan Pitagoras diterapkan dalam segitiga tersebut. Hadirin yang saya kasihi, belajar rumus matematika tanpa mencoba menyelesaikan sebuah persoalan itu sangat tidak asik. Mari kita bahas soal berikut. Soalnya adalah, sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 8 cm, tinggi 6 cm. Berapakah panjang sisi miringnya atau hipotenusanya? Oke, di sini kita memiliki alas atau A itu 8 cm dan tinggi atau B itu 6 cm dan hipotenusanya tidak diketahui atau C. Kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. C kuadrat sama dengan 100. C sama dengan akar 100. C sama dengan 10 cm. Jadi, panjang sisi miring atau hipotenusanya adalah 10 cm. Pitagoras memiliki rumus yang sangat sederhana, namun
Bagi siswa yang konsep dirinya negatif, dia akan memikirkan bahwa rumus Pitagoras ini adalah rumus yang sangat-sangat sulit dan sangat tidak menyenangkan, dan dia takut akan kesalahan dan tidak akan berani mengerjakan sebuah persoalan segitiga siku-siku. Tetapi rumus ini akan indah pada tangan seseorang yang konsep dirinya positif. Dia akan berani mencoba memecahkan segala persoalan segitiga siku-siku yang kompleks menggunakan rumus Pitagoras dan tidak akan takut akan kesalahan. Hadirin yang saya kasihi, Pitagoras adalah fondasi dasar untuk kehidupan sehari-hari. Penerapannya dalam sehari-hari misalnya itu arsitektur dan konstruksi bangunan. Mereka merupakan salah satu contoh penerapan dari rumus Pitagoras. Misalnya, pada bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga seperti pada atap bangunan, Pitagoras sangat berguna untuk menghitung bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku. Rumus Pitagoras sangat membantu dalam kegiatan perkiraan dan menghitung bidang miring atau hipotenusa suatu bangunan yang memiliki sisi-sisi yang tegak lurus seperti segitiga siku-siku atau memiliki sudut 90 derajat. Hadirin yang saya kasihi, pidato dengan tema Pitagoras dan penerapannya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum, melatih pemahaman dan kepercayaan diri kita untuk berada di depan umum. Melalui tugas UAS ini, saya dilatih untuk membuat naskah, melatih menyampaikan ilmu pengetahuan dengan baik dan intonasi yang tepat. Pidato tidak hanya sekedar membaca di depan umum, tetapi melibatkan kemampuan berpikir kritis, mampu menyampaikan ide secara teratur. Pitagoras bukan hanya tentang menghitung, tetapi fondasi dasar untuk mengenal dunia, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, yang mengatakan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta dapat dihitung melalui angka. Pidato dengan tema Pitagoras dan penerapannya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, menyampaikan pidato secara teratur dengan bahasa yang jelas, dan menggabungkan kecerdasan intelektual dan emosional kita akan menjadi pribadi yang cerdas berpikir maupun bersikap. Mari belajar Pitagoras, mari mengenal dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.